Pada episode 3 menit 4 di anime tersebut, kita melihat sebuah momen di mana Alia yang masih kecil, di saat ia masih di sekolah, ia dibentak oleh teman satu kelompoknya karena Alia meminta mereka untuk fokus dalam tugas kelompok agar kelompok mereka dapat juara. Bentakan tersebut dalam pandangan saya tidak logis, mengingat apa yang Alia perjuangkan adalah untuk kebaikan anggota kelompok mereka juga, yaitu menjadi juara dan mendapat hadiah. Hal tersebut membuat saya berpikir, kenapa orang yang ingin menjadi sukses atau berhasil akan dibenci oleh kebanyakan orang. Ada sebuah eksperimen yang bernama eksperimen 5 monyet yang dilakukan pada tahun 1966, di mana sekelompok peneliti menaruh 5 ekor monyet di dalam kandang yang besar. Di dalam kandang yang besar tersebut, terdapat sebuah tangga yang di atas tangganya ada sebuah pisang. Jadi, setiap ada monyet yang mencoba menaiki tangga tersebut untuk mendapatkan pisang, maka monyet tersebut akan disemprot dengan air dingin, beserta dengan monyet lainnya yang tidak mengambil pisang tersebut. Lambat laun, monyet-monyet tersebut mulai menyadari kalau setiap ada yang mencoba menaiki tangga tersebut, maka mereka semua akan disemprot lagi dan dibiarkan kedinginan karena hal tersebut. Namun, memahami kalau setiap monyet itu bergerak berdasarkan naluri, maka godaan untuk mengambil pisang di atas tangga tersebut tidak dapat terelakkan. Maka, cara kumpulan monyet tersebut untuk dapat memberi pesan kepada monyet lainnya yang mencoba untuk mengambil pisang tersebut adalah dengan memukulinya dan menariknya dari tangga, agar monyet yang mencoba mengambil pisang tersebut tidak jadi mengambilnya. Hal yang paling mengejutkan dari penelitian ini adalah di saat monyet-monyet tersebut satu persatu diganti dengan monyet yang baru secara bertahap, monyet yang baru yang tidak memahami kalau setiap ada yang mencoba mengambil pisang yang ada di atas tangga, mereka semua akan disemprot dengan air dingin. Dengan gegabah, monyet yang baru tersebut mendekat kepada tangga dan berakhir ia dipukuli oleh monyet-monyet lainnya yang membuat monyet yang baru tersebut sadar kalau mengambil pisang di atas tangga adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Siklus ini terus berlanjut sampai di mana monyet-monyet yang lama secara keseluruhan diganti dengan monyet yang baru. Budaya mengeroyoki monyet yang mencoba mengambil pisang di atas tangga tersebut tetap terlestari kepada monyet-monyet yang baru tanpa pernah mereka mengetahui dan merasakan kalau setiap ada yang mencoba mengambil pisang tersebut, maka mereka semua akan disemprot dengan air. Sebagai catatan, eksperimen ini adalah sebuah fiksi ilmiah atau pseudoscience, yang mana eksperimen ini awalnya adalah sebuah nasihat yang menggunakan nama ilmiah yang tidak benar-benar dibentuk dengan metodologi penelitian yang ilmiah. Bahkan mungkin penelitian ini disalahartikan dari penelitian yang aslinya. Namun, nasihat dari eksperimen ini masih dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita. Dari eksperimen tersebut, setidaknya kita mendapatkan gambaran kalau memang monyet yang ingin mengejar kesuksesan dan keberhasilannya sendiri, sewaktu-waktu akan dibenci, bahkan mungkin sampai main fisik, hanya untuk membuat monyet yang ingin sukses dan berhasil tersebut tidak dapat merasakannya. Eksperimen di atas kita jadikan kerangka awal untuk menjawab bagaimana manusia yang ingin sukses dan berhasil akan selalu dibenci oleh kebanyakan orang. Jika kita coba hubungkan nasihat tersebut kepada perilaku nyata manusia yang memang membenci orang-orang yang mencoba menjadi sukses, maka kita coba pahami dulu apa yang membuat mereka sampai bisa membenci. Jika pada kasus monyet tersebut, mereka dibenci karena ada suatu keburukan yang akan menimpa mereka jika ada satu monyet yang mencoba mengambil pisang, maka dalam kehidupan kita sebagai manusia, apakah hal tersebut terjadi demikian? Keburukan yang akan diterima oleh orang banyak atau mayoritas terhadap mereka yang mencoba untuk menjadi sukses, biasanya minoritas, adalah berawal dari perbedaan cara memahami arti dari kesuksesan itu sendiri. Dalam pandangan Carl Alexander Peirce, sebuah kata yang kita pahami dibangun dalam 3 elemen utama, yaitu pertama objek, kedua representamen, dan yang ketiga interpretan. Objek adalah sesuatu yang diwakili oleh tanda. Representamen adalah perwujudan dari benda itu sendiri yang dapat diamati melalui panca indera. Dan interpretan adalah makna dari suatu tanda, di mana makna ini tergantung oleh setiap manusia yang memahaminya. Contoh dari teori ini adalah sebuah kata sukses. Objek dari kata sukses itu adalah apa yang aku dan kalian pahami sebagai bentuk yang kita secara bersamaan dapat sepakat kalau orang yang mendapatkan hal tersebut layak bagi kita sebut sebagai sukses. Dalam hal ini, mungkin kita dapat sepakat kalau orang sukses tersebut adalah
mereka yang kaya atau berhasil pada apa yang sudah ia cita-citakan, atau mungkin mendapat apa yang kita inginkan, dan itu adalah objek dari kata sukses. Sedangkan representamen dari kata sukses tersebut adalah bentuk dari kesuksesan itu sendiri. Seperti jika objek dari sukses tersebut adalah menjadi kaya, maka representamennya adalah uang yang banyak, aset yang bernilai miliaran, atau apapun yang dapat mewakili kata kaya tersebut. Sedangkan interpretan dari kata sukses adalah apa yang kita rasakan dan pahami di saat kita mendengar kata sukses tersebut. Sukses bisa kita pahami sebagai hal positif, karena itu adalah sebuah tanda kalau kita sudah berada di puncak dari karir kehidupan kita. Atau hal negatif, karena sukses itu membuat manusia cepat merasa puas dan tidak lagi berusaha. Atau sukses menurut kalian adalah orang yang kaya, namun menurut saya adalah semua orang yang hidup. Interpretan tidak hanya sebatas penilaian baik dan buruk, namun apapun yang kalian rasakan di saat kalian mendengar sebuah kata dan memaknainya sendiri, maka kegiatan tersebut disebut sebagai interpretan. Hasil interpretan atas suatu kata inilah yang membuat sebuah kesalahpahaman antara dua orang yang saling berinteraksi. Pada sebuah objek yang sama, mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Perbedaan ini akan menimbulkan aksi pemenuhan atas objek tersebut berbeda menyesuaikan dengan apa yang dipahami. Dalam kasus ini, Jacques Lacan menjelaskan kalau sebuah bahasa akan selalu memanipulasi hasrat. Tergantung dengan bagaimana kita memahami suatu kata, maka hasrat akan muncul sebagai alasan kita untuk memenuhi tuntutan dari kata tersebut sesuai dengan apa yang kita pahami. Jika pada contoh kasus ini kita membawa pembahasan tentang kata sukses, maka jika kita memahami sukses tersebut sebagai mendapat uang 1 miliar, maka kita akan berhasrat untuk mendapatkan uang 1 miliar tersebut. Jika kita ingin mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang yang sukses. Hasrat ini menjadi sebuah penilaian dasar bagi manusia sebagai gambaran kelayakan manusia tersebut layak disebut sebagai sukses. Jika kita bawa arti sukses ini kepada pemahaman ilmu ekonomi, maka ditemukan kalau sukses adalah kepuasan pribadi seseorang. Maka hasrat adalah jembatan yang harus dipenuhi agar kepuasan pribadi tersebut dapat dirasakan. Dan bertentangan terhadap aktivitas yang merangsang hasrat ini akan dianggap sebagai perlawanan atau konfrontasi terhadap diri atau subjek manusia yang berhasrat tersebut. Dari sini perpecahan akan terjadi, seperti yang terjadi di saat Revolusi Prancis. Berawal dari kebencian rakyat pada kaum bangsawan dan pimpinan negara yang memiliki pandangan berbeda atas arti dari kesuksesan. Rakyat yang memandang kesuksesan sebagai kemakmuran bagi seluruh rakyat, dan bagi bangsawan dan pimpinan negara, sukses dipandang sebagai kemakmuran bagi golongan mereka. Perbedaan ini akan menciptakan aksi yang berbeda untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dan di saat suatu individu atau kelompok memenuhi tuntutannya untuk bisa merasa puas atau sukses, dan kebetulan harus berbenturan dengan aksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, maka akan terjadi persinggungan dan terjadilah pemberontakan. Terlepas dari hal besar seperti Revolusi Prancis tersebut, dari sini kita mendapatkan jawaban tentang kenapa dan bagaimana orang-orang yang ingin sukses dan berhasil tersebut akan dibenci oleh kebanyakan orang. Karena aksi pemenuhan satu individu untuk bisa merasa sukses dan berhasil akan selalu bertentangan dengan aksi pemenuhan kebutuhan orang lain untuk bisa merasa sukses dan berhasil juga. Sampai pada batas tertentu, jika persinggungan ini terlalu jauh dan saling mengganggu, maka konfrontasi pun tidak dapat terelakkan. Seperti monyet di eksperimen sebelumnya, untuk bisa mendapatkan sebuah pisang, 5 monyet di dalamnya saling rebutan, dan yang gagal akan disemprot dengan air dingin, dan yang menang akan merasa berhasil dan merasa sukses telah unggul dari keempat monyet lainnya yang telah gagal. Maka, cara yang dapat dilakukan oleh keempat monyet yang gagal tersebut adalah dengan menghancurkan satu monyet yang menang, agar monyet lainnya setidaknya tidak disemprot dengan air dan sama-sama menderita. Paling tidak, keberhasilan dan kesuksesan keempat monyet yang gagal tersebut adalah untuk tidak disemprot dengan air dingin dan tidak menggigil karena kedinginan. Sedangkan, bagi monyet yang menang, keberhasilan dan kesuksesan baginya adalah dengan mendapatkan pisang tersebut dan terpuaskan karena dapat memakan pisang yang ia sukai. Jika kita masukkan analisis ini kepada kasusnya Alia yang dibentak, maka alasan dari kenapa Alia dibentak adalah
karena perbedaan pemahaman atas makna dari tujuan yang mereka ingin dapatkan. Mereka semua menginginkan juara, namun masing-masing dari anggota kelompok mereka memiliki penilaian yang berbeda-beda tentang kenapa mereka harus memenangkan perlombaan tugas kelompok tersebut. Dari sini, Alia kecil memandang kalau ia perlu juara karena itu adalah jati dirinya yang ingin sempurna di segala bidang, atau singkatnya perfeksionis. Sedangkan bagi teman satu kelompoknya yang lain, menganggap kalau mereka ingin memenangkan tugas kelompok tersebut karena ingin merasakan nikmatnya dianggap sebagai juara, atau mungkin alasan-alasan lainnya yang tidak dapat saya pahami. Perbedaan memaknai objek juara ini dalam ranah interpretan akan menciptakan sebuah hasrat bagi setiap anggota kelompok tersebut untuk bertindak memenuhi tuntutan nilai yang dipahami dari kata juara tersebut. Selama seluruh anggota tersebut masih menginginkan dirinya untuk diaktualisasikan sebagai juara. Perbedaan tindakan yang akan diambil oleh masing-masing anggota kelompok tersebut akan berakibat saling tarik-menarik dan sampai pada suatu waktu mereka akan saling bersinggungan. Antara Alia yang ingin tugas kelompok itu selesai dengan baik dan sempurna, dengan anggota lainnya yang hanya ingin diam dan menikmati nikmatnya berfantasi kalau seandainya kelompoknya juara. Melihat persinggungan tersebut yang terjadi pada Alia, akhirnya Alia menegur seluruh anggota kelompoknya seperti yang terjadi di animenya, dan berakhir pada Alia kecil yang dibentak sebab Alia memaksakan pemahamannya atas arti dari kata juara kepada teman-temannya. Karena pada saat itu, teguran Alia sudah melampaui batas yang sudah mengganggu aktivitas pemenuhan hasrat dari tindakan orang lain. Maka, mereka memiliki alasan untuk memberontak kepada Alia, dan terjadilah momen di mana Alia dibentak karena ia menginginkan untuk sukses atau juara. Atau dalam analisis lain, bisa saja teman satu kelompoknya tersebut tidak mengetahui kenapa mereka melakukan pemberontakan atau membentak tersebut. Namun, karena sudah menjadi sebuah tradisi, kalau apa yang kita inginkan dihalangi atau diinterupsi oleh orang lain, lawan balik adalah solusi yang dapat dipertimbangkan selama yang menghalangi tersebut adalah individu yang dianggap mampu untuk digulingkan, atau singkatnya dianggap lemah sampai layak baginya untuk dibentak. Seperti eksperimen 5 monyet sebelumnya, di mana di saat semua monyet yang lama diganti dengan monyet yang baru, mereka masih mempertahankan tradisi pengeroyokan tanpa menyadari alasan kenapa mereka masih melakukannya.